Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryati, calon guru penggerak Angkatan 7 Polewali Bundar, akan mewawancarai Kepala Sekolah SD Negeri 038 Kanusuang, di mana saya bertugas. Sebelum saya melakukan wawancara, Bapak dipersilakan untuk memperkenalkan. Nama saya Kamsir Estos, Kepala SD 038 Kanusuan, sebagai calon guru penggerak yang melaksanakan tugasnya dalam hal ini untuk mewawancarai kepala sekolah di bidang tugasnya. Silakan Bu. Ya, jadi bisa kita mulai Pak? Bisa. Ya. Jadi bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi untuk mengidentifikasi tentang kasus tersebut, mulanya kita dulu melihat, mempelajari, dan banyak memahami tentang hal itu. Jadi itu yang bisa kita lakukan dalam mengidentifikasi hal-hal tersebut. Iya Pak. Jadi untuk mengidentifikasi kasus-kasus, jadi Bapak melihat, kemudian memahaminya. Ya, jadi bagaimana pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak mengambil keputusan sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi untuk pertanyaan yang kedua itu hampir sama dengan pertanyaan nomor 1. Dalam hal ini kita melihat di antara kedua pemilik kepentingan itu kita dalami, walaupun di sini bagaimana ya tentang memutuskan itu. Nah, kan tadi ini kita melihat mana yang lebih dominan, lebih sangat berkepentingan, lalu mempelajari juga tentang karakter-karakter tentang yang berkepentingan tadi ini. Oh iya Pak. Jadi untuk memutuskan Bapak melihat, mempelajari yang mana lebih dominan, kemudian yang mana karakter daripada yang berkepentingan ini tadi. Serta melihat dari aturan-aturan yang ada. Oh iya, serta melihat aturan-aturan yang ada. Kemudian Pak, pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak biasa lakukan dalam memutuskan persoalan? Iya Pak. Untuk memutuskan persoalan tersebut, kita dulu kumpulkan beberapa teman-teman. Kepala sekolah tidak boleh sendiri melakukan kesimpulan ini. Lalu kita diskusikan dengan guru-guru lain, mendiskusikan, mempelajari, dan di situ akan terjadi suara-suara pro dan kontra. Jadi ketika persoalan itu sudah diberikan penjelasan kepada sekolah dan berpedoman kepada aturan dan tertib yang ada, jika dukungan moral yang lebih banyak itu ke arah kesimpulan itu, maka keputusan di situ yang kita ambil. Oh iya Pak, jadi langkah-langkah yang Bapak ambil itu sudah sangat bagus ya Pak, dan sesuai dengan apa yang Bapak pelajari. Di mana Bapak sebelum memutuskan Bapak sharing dulu dengan di rapat. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, selama mengambil keputusan, apa yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Praktis praktis. Melihat aturan atau tertib. Yang kedua, kita menyimpulkan seperti apa suara-suara yang diberikan dan masukan oleh teman-teman yang lain. Lalu kepala sekolah berpikir, di situlah diambil kesimpulan. Oh iya Pak. Iya. Jadi pertanyaan selanjutnya Pak Di, dalam mengambil suatu keputusan terkadang kita mendapatkan suatu tantangan. Nah di sini hal-hal apa yang biasa Bapak tantangan yang Bapak hadapi dalam mengambil keputusan tantangan? Ya.
memang dalam mengambil keputusan dalam suatu hal itu kadang-kadang kepala sekolah itu berpikir 1000 kali. Namun dalam hal ini saya tidak dituangkan di dalam rapat, dan di dalam rapat itulah ada tantangan. Walaupun tantangan-tantangan selalu terjadi begitu, tetapi tetap kita mengambil suatu kesimpulan yang lebih banyak, karena tantangan itu tidak pernah akan habis. Karena memang begitulah. Jadi tantangan, misalnya kalau ada salah satu tantangan tadi ini, kita lebih memberikan lagi pemahaman kepada mereka-mereka yang kontra, agar dia lebih bisa memahami tentang hal yang akan diambil kesimpulan kepala sekolah tersebut. Oh iya Pak, jadi memang dalam mengambil suatu keputusan, tantangan besarnya itu memang ada Pak ya, karena Ya, harus jadi sebagai kepala sekolah harus berpikir 1000 kali dalam ya, memutuskan. Jadi ini sangat menarik ya Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dalam memutuskan suatu masalah atau dilema etika, apakah Bapak menjadwalkan atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat tersebut dengan bentuk dan prosedur seperti apa yang Bapak biasa jalankan? jadi tentang hal itu tergantung kasusnya seperti Oh apa. iya, Jadi kalau kasusnya agak-agak berat, maka persoalan itu kita jadwalkan. oh iya, Tetapi ketika kasusnya itu tidak terlalu berat atau ringan, maka itu bisa dilakukan pada saat itu, mengumpulkan beberapa teman-teman untuk menyelesaikan persoalan itu. Jadi bisa dijadwalkan ketika persoalan itu berat, tetapi ketika persoalan itu tidak terlalu berat, bisa dilakukan pada hari itu. oh iya Pak. Jadi tatkala kasus itu memang risikonya berat, maka Bapak menjadwalkan untuk dibicarakan ya Pak. Ya, Jika kasus itu tidak terlalu berat atau istilahnya ringan, Bapak memutuskan di tempat. ya. Ya. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau faktor-faktor di dalam mengambil kesimpulan, Ya. ya faktor seperti kita belajar dari beberapa, kita dulu kembali kepada kalau manusianya Ya. ada yang sering membantu. Ya, Pak. Nah, misalnya dari guru yang guru pendidikan akhlak, pendidikan agama, dan sebagainya. Tetapi kalau faktor tadi itu, faktor untuk undang, yaitu meminta tanggapan dari orang-orang yang lebih bisa memahami dan bisa kerjasama dengan kepala. Oh iya Pak. Kemudian pertanyaan terakhir Pak, dari semua yang disampaikan, kesimpulan daripada Bapak mengambil keputusan mungkin bisa diceritakan di sini bagaimana Bapak? Kesimpulan di antara pertanyaan tadi itu, jadi untuk melakukan suatu kesimpulan itu tadi pertama kita harus banyak belajar dulu itu persoalan, melihat, memahami, dan seluruh elemen-elemen dan hal-hal yang ada dalam, baru kita ambil keputusan yang terakhir. Oh iya Pak. Jadi Gitu. Jadi terima kasih Pak karena sudah diwawancarai. Jadi saya mempelajari di sini bahwa untuk mengambil keputusan atau Bapak mengambil keputusan dengan melihat elemen-elemen dan melibatkan semua yang ada di sekolah. Jadi terima kasih Pak, ini adalah pembelajaran bagi saya. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Bu Suryati, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Polewali Mandar dari SD nomor 38 Tangsua. Ingin mewawancarai Ibu berkenan dengan pengambilan keputusan dilematika dengan dudukan moral berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi Ibu bisa memperkenalkan diri. Terima kasih Ibu Suryati. Saya Nurida, Kepala SMP Negeri 2 Mapili, Kabupaten Polewali Mandar. Jadi wawancara bisa saya mulai Bu? Oh iya. Jadi pertanyaan pertama,
bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Ya, kasus dilema etika itu memang kita harus membuat keputusan yang bijak ya, karena dua-duanya itu bisa, pokoknya yang penting hasil akhirnya itu anak-anak bagaimana dia bisa masa depannya itu tidak terganggu. Oh iya, jadi ya bagus sekali ya. Jadi Ibu dalam memutuskan dilema etika itu memprioritaskan murid ya Bu. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu menjalankan keputusan terutama kasus-kasus di mana ini dilema etika, di mana dua-duanya benar, opsi A benar, opsi B benar. Jadi bagaimana Ibu mengambil keputusan? Kalau kasus dilema etika ini kan dua-duanya benar, namun kita harus tetap memperhatikan tata tertib di sekolah. Ya, misalnya ada siswa yang malas datang ke sekolah, namun setelah diwawancarai mungkin anak itu memiliki masalah yang berbeda-beda. Ya, jadi kita harus mempertimbangkan, oh si anak ini bagaimana ya seperti ini. Nah, sementara kita harus memperhatikan juga bagaimana dia nanti masa depannya, bagaimana dia bisa melanjutkan sekolah, bagaimana dia bisa bersekolah. Oh iya, jadi Ibu mengambil keputusan berdasarkan prinsip hasil akhir ya Bu ya. Jadi jangka pendek melawan jangka panjang. Jadi Ibu tidak merugikan anak-anak ini ya. Ya itu sangat bagus ya Bu. Kemudian pertanyaan berikutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu biasa lakukan selama dalam mengambil keputusan? Yang pertama mungkin ya kita harus tahu tata tertib di sekolah dulu ya, tentunya anak-anak dan seluruh warga sekolah itu harus tahu tata tertib. Nah, kemudian terus kalau seumpamanya kasusnya mungkin berat, ya, kita harus mengambil keputusan itu berdasarkan keputusan rapat sekolah. Ya. Nah, kemudian bisa juga tidak kita memanggil orang tua siswa untuk mewawancarai seperti apa dan Oh ya, jadi langkah-langkah yang dilakukan adalah sosialisasi dulu tata tertib ini ya untuk tata tertib. Kemudian Ibu kemudian ya, setelah sosialisasi ada anak yang melanggar, kita dilihat dari yang seperti ya. Ya, iya, sesuai dengan apa. Kemudian pemanggilan orang tua Bu ya jika berat. Ya ini kemudian hal-hal yang langkah membuat keputusan yang efektif menurut Ibu. Langkah apa yang paling efektif? Ya, tentunya kita harus, saya selalu bercermin kepada anak tersebut ya, bagaimana anak tersebut bisa belajar, kemudian nantinya dia bisa meraih masa depannya yang cerah. Oh iya, ya, jadi hal efektifnya yang Ibu mengambil keputusan, Ibu melihat dari sisi murid ini Bu ya, ya untuk masa depannya, bercermin ke masa depannya. Ya, bagus Bu ya, pelajaran untuk saya. Kemudian dalam mengambil keputusan pasti ada tantangan Bu ya. Jadi hal-hal tantangan yang selama ini Ibu hadapi dalam mengambil keputusan itu seperti apa? Ya, tantangannya mungkin ya kalau dia melanggar kan ya tentu harus ada sanksi. Ya, kemudian ada konsekuensinya seperti apa. Nah, anak-anak itu harus tahu seperti ini. Nah, kapan seumpamanya kita melanggar, maka misalnya anak tadi ya yang tadi anak-anak malas yang sekolah kenapa dinaikkan? Nah, tentu ada siswa yang lain akan protes. Nah, kemudian masyarakat juga pandangannya seperti apa ke sekolah kita ini? Oh, begini di balik sekolah bisa. Nah, itu tantangannya. Jadi ya bagaimana ya? Kita harus memberi pengertian kepada anak-anak tersebut, kemudian berdiskusi, mendekati mereka, bagaimana caranya mereka supaya bisa mengerti, paham. Dan yang pokoknya itu yang selalu saya ingin, bagaimana anak itu supaya ya, jadi tantangannya ya Bu ya, jadi tantangannya kala Ibu memutuskan berdasarkan prinsip kebijakan dengan belas kasih disoroti, tapi alhamdulillah Ibu bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat ya Bu. Ya, ini adalah suatu hal yang sangat menarik. Kemudian dalam mengambil keputusan, apakah Ibu langsung menjadwalkan untuk memutuskan
dilema etika ini di tempat ya, memutuskan di tempat, atau itu menjadwalkan kapan akan itu mengambil keputusan. Oh ya mungkin tergantung kasusnya ya. Oh iya, tergantung kasusnya ya. Kalau memang harus diputuskan hari itu ya harus diputuskan. Ya. Tapi kalau memang harus melalui prosedur diskusi dulu atau bagaimana ya. Ya, jadi tergantung dari kasusnya Bu ya. Ya. Kemudian yang ketujuh Bu ya, adakah seseorang yang membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Seseorang yang sangat penting ya membantu Ibu mengambil keputusan ya, sehingga Ibu tidak ragu-ragu, Ibu merasa nyaman setelah mengambil keputusan itu, atau faktor-faktor yang Ya, ini menurut pengalaman saya ya. Pernah ada ini siswa ini memang anaknya sangat malas Ya. di kasus sekolah saya Ya, dulu. ya. Anak ini tidak pernah datang ke sekolah sampai 3 bulan. Kemudian sampai didatangi juga rumahnya, rumahnya di pelosok, Ya, pokoknya berbagai cara ya. dilakukan sehingga anak ini bisa sekolah. Ya. Nah kemudian dan akhirnya keputusannya itu diluluskan juga. Ya, diluluskan Ya, juga. dengan berbagai pertimbangan Ya, yang diluluskan juga. Ya. Nah akhirnya ini anak-anak ternyata setelah dia tamat di sekolah ini ternyata masa depannya. Ya, alhamdulillah ya. Jadi Jadi saya belajar dari situ bagaimana anak ini pokoknya bagaimanapun nakalnya atau dalam tanda kutip, kalau memang kita bisa memberi dukungan ya insya Allah. Ya, jadi Ibu selalu memberikan dukungan, tidak mematahkan semangat ya, karena apalagi murid kan juga memiliki memang potensi yang berbeda-beda Bu ya. Jadi dari melihat potensi anak ini akhirnya Ibu meluluskan, dan alhamdulillah sekarang anak ini memiliki masa depan cerah. Jadi Ibu merasa bangga ya karena memutuskan untuk planning ke jangka panjangnya. Seandainya Ibu memutuskan untuk memberhentikan anak ini ya mungkin kasusnya lain. Berhenti di situ. Jadi ya masa depannya. Ini percakapan yang sangat menarik ya Bu. Jadi saya juga dapat mengambil kesimpulan pembelajaran dari percakapan ini. Ya dari sini Ibu mungkin bisa merefleksikan pembelajaran yang bisa kita ambil dari percakapan ini, atau kesimpulannya Bu dari percakapan tadi. Kesimpulannya mungkin ya anak itu berbeda-beda. Ya. Bakatnya berbeda-beda. Jadi bagaimana kita seorang guru memaksimalkan potensi anak tersebut. Ya, jadi keputusannya berdasarkan untuk murid Bu ya, murid dan murid Selalu ya. murid Ya. menambah kepada Ya, terima kasih banyak Bu atas caranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryati, calon guru penggerak Angkatan 7 Poliwali Mandar, akan mewawancarai Bapak mengenai pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika dan hubungan moral. Silahkan Bapak memperkenalkan diri dulu. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Kajo, SPDMPD, Kepala SD Negeri Talangga, sekaligus sebagai Kepala SD Negeri 1 Angkatan Timur. Saya menjalani amanah ini diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Mandar selama 13 tahun menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut. Alhamdulillah selama saya menjalankan tugas, beberapa hal yang dijalani dengan semangat, dan namun dalam menjalankan tugas itu tentu banyak tantangan dan hambatan, dan tetap kita bangkit jatuh bangkit dan tetap semangat. Kira itu. Ya. Jadi bisa kita mulai wawancaranya Pak. Oh iya. Pertanyaan pertama ya Pak. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Saya alami selama ini juga ada, misalnya di siswa ya, siswa saya itu ya alhamdulillah ada berprestasi, ada yang berprestasi dan membawa nama harum sekolah baik tingkat kecamatan maupun kabupaten, bahkan gurunya juga sudah ada prestasi. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa tidak semua itu ada juga siswa yang mengalami masalah. Katakanlah yang di sekolah sangat kurang. Di sisi lain kita ingin menegakkan aturan pada tertib sekolah misalnya,
saya selama ini bersama dengan guru mengevaluasi agar itu ditegakkan aturannya. Jadi, selama ini setiap masuk. Oh iya Pak. Jadi untuk menginvestigasi kasus-kasus dari teman Bapak, ya Bapak bersama dengan guru mengevaluasi sistem tadi, ya itu sangat bagus. Pertanyaan berikutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang benar-benar sama-sama benar Pak ya, dan memiliki Lakukan undang orang tua datang di sekolah. Apa yang diundang itu kami undang untuk mereview, melaksanakan kembali bagaimana agar tata tertib itu kita komitmen dalam hal semangat hari datang ke sekolah, bagaimana nilainya betul ditegakkan sampai ada poin sanksi dan poin kredit itu yang kita lakukan. Nah, itu disepakati. Nah, setelah disepakati alhamdulillah anak-anak ya antusias datang. Nah, bahkan mereka mengabsen diri sendiri, wah saya sudah alhamdulillah hari. Tapi di sisi lain dari aturan yang kita buat ini, masih ada anak-anak yang broken school, hampir broken school, sudah hampir keluar. Nah, itu dilema saya. Dilema sekali itu. Sudah kita buat aturan. Nah, akhirnya saya berpikir bagaimana caranya ya. Kalau itu aturan tadi diterapkan, maka akan 1 atau 3 siswa habis. Bahkan akan banyak tidak akan dibuat jadwal apabila anak-anak itu yang malah datang ke sekolah. Namanya sampai saya ingat namanya. Saya telusuri kenapa sampai keluar daerah. Saya telusuri ini. Bahkan saya sampai katakan kalau seperti itu Bu, Bapak, lebih baik titip sekolah saja. Saya sudah keterangan titip di daerah sana supaya anak itu tetap sekolah. Nah, itu salah satu kasus. Ada banyak masalah lain juga. Akhirnya saya sering datang ke rumahnya berkunjung supaya itu bagaimanapun caranya, apapun melakukannya, orang tua harus bertanggung jawab bahwa anaknya harus sekolah, usia sekolah harus anak sekolah, jangan sampai dipekerjakan dulu. Akhirnya dengan cara itu adalah sedikit perubahan, didorong anaknya dan tidak lama kemudian datang anaknya ke sekolah. Karena kapan saya eksekusi langsung ke keluar, saya sudah keputusan pertama datang itu habis siswa. Ya, jadi itu dilemanya Pak ya. Jadi saya berikan penjelasan kepada masyarakat ya, siswa yang rajin, ya nak, ini temanmu memang tidak datang ya, tapi kita tidak kasih juga, tapi saya kasih tugas ya, tugas tambahan selain yang kamu itu ada di sekolah. Ini rasa adil. Ya. Jadi hari di situ pengalaman saya. Ya, jadi apa yang Bapak sudah putuskan tadi itu merupakan salah satu daripada nilai kebajikan yang kami pelajari, yaitu melihat dari hasil akhir. Jadi jangka pendek melawan jangka panjang. Jadi itu sudah sangat bagus ya Pak, sesuai yang kami pelajari. Jadi terkadang kita harus kebenaran itu plus dengan kepedulian. Jadi Bapak sudah menerapkan dengan apa yang kami pelajari. Pertanyaan berikutnya Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Pertama, kan kita akan belajar dari pengalaman yang telah dilakukan. Ada namanya evaluasi. Jadi ada evaluasi. Di situ di sekolah ada memang program bimbingan. Bimbingan yang baik, jangan berkesan bikin malu temannya dengan hadir di ruangan BK atau bimbingan, tidak seperti itu. Kalau perlu misalnya setelah itu bimbingan, tapi dalam hati dikawal itu anak yang bermasalah supaya mereka tidak merasa minder dengan teman-teman yang lain yang seperti biasa normalnya. Oh iya Pak, jadi langkah-langkah yang Bapak lakukan dalam mengatasi siswa, Bapak face to face, tidak membuat anak-anak malu. Supaya kita wah ini anak bermasalah, anak yang masuk tolong masuk di ruangan kamar, jangan bikin malu gitu, tak bisa seperti itu. Tadi kemudian pertanyaan yang keempat Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak efektif dalam mengambil keputusan ya, seperti contohnya apakah Bapak langsung memutuskan di tempat atau Bapak mengkoordinir dulu dengan teman-teman rekan sejawat? Kalau gaya saya memimpin di sekolah adalah saya demokrasi terpimpin tidak juga, karena saya terdayakan teman-teman atau orang atau sesuatu yang kebijakan. Saya terkadang meminta pandangan dulu dari beberapa teman, beberapa guru yang katakanlah yang sudah pengalamannya yang senior. Saya minta seperti apa lakukan ini. Setelah ada 2-3 langkah saya lakukan beberapa guru dulu, dan kemudian
akhirnya secara umum lah dipelenongkan dengan guru lain bahwa ini kita ambil keputusan ini. Jadi saya itu kadang-kadang meminta pandangan dari beberapa guru baru mengambil keputusan. Oh iya Pak ya. Jadi langkah-langkah yang atau hal yang Bapak lakukan itu ya sudah sangat. Kemudian dalam mengambil keputusan itu karena ini benar lawan benar ya Pak di etika itu pasti adalah tantangannya ya. Bisa mungkin Bapak bercerita sedikit tentang tantangan dalam mengenai setiap kasus-kasus yang di etika Pak. Tantangannya itu ya, selalu saja ada, dan saya menyadari dan menyampaikan kepada teman-teman, kita jangan terlalu pesimis Bapak Ibu kalau ada siswa yang bermasalah. Karena coba lihat ya, kalau kita punya 10 siswa 50, kemudian ada dua atau 3 orang yang sangat bandel atau nakal, masih ada 47 orang. Jadi jangan sampai seperti itu hanya karena 3 orang atau 2 orang Anda merasa kurang semangat dalam menjalankan tugasnya. Tidak seperti itu. Jadi tetaplah jalan saja ibarat sebuah perahu dari pulau ke pulau mengarungi, tapi itu perahunya bocor, tapi tiba jalur air itu sampai tiba di Artinya Bapak tetap menjalani dengan optimis Pak ya, dengan akan sejawatnya. Dalam mengambil keputusan, apakah Bapak langsung Bapak ya atau murid Bapak di sekolah, apakah langsung Bapak putuskan atau Bapak jadwalkan, kemudian Bapak rapatkan? Kalau saya lakukan adalah yang pertama terapkan dulu prosedur pertama yang disepakati orang tua. Melalui prosedur itu, apabila ada memang catatannya atau ditemukan bahwa melanggar atau memang tidak hadir atau apa, maka catatan itulah dikumpul, diakumulasi jadi satu pertimbangan. Setelah itu dengan orang tua tersebut, ya baru lebih bicara dulu ya. Kita punya anak, Bapak Ibu, tolong dulu bawa ke sekolah. Itu secara sembunyi dulu, tidak usah dipermalukan lah begitu. Akhirnya kalau memang sudah tidak bisa dilakukan cara itu, maka naik ke level berikutnya ya. Masa dipanggil saja orang tuanya. Tapi kalau sudah dipanggil orang tuanya kemudian tidak datang ya, itu sudah biasa berhubungan dengan kepala desa. Oh iya Pak, jadi terkadang jadi terkadang Bapak memberikan keputusan dengan langsung, terkadang juga yang menjadwalkan sesuai dengan dilemanya Pak ya. Kan dilihat dulu ya. Saya pelan-pelan. Jadi dalam menangani kasus dilema etika tetap ada kebijakan ya Pak. Ya, ada kebijakan untuk melihat jangka panjangnya. Tetapi ada catatannya. Ya. Jadi kemudian pertanyaan yang kedua Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Oh iya, ada. Alhamdulillah ada Pak Ketua Komite di sana. Dengan ada masyarakat juga dan ada guru yang memfasilitasi. Kalau guru yang memfasilitasi ini kadang-kadang karena dia berbau dengan masyarakat, keluarganya, tetangganya, sehingga kadang-kadang memang itu bersegi informasi dan memberikan saran ketika perlakuan ini yang harus dilakukan karena orang tuanya begini. Alhamdulillah ada orang atau yang komite ya, dia sebagai mediator mediasi yang menyampaikan hal-hal jika ada konflik di sekolah Pak ya. Jadi dari percakapan kita tadi mungkin Bapak bisa merefleksikan dari pertanyaan yang sampai yang ke-8 ini, menimbulkan bagaimana kita mengambil keputusan yang berdilema etika ya, refleksinya Pak. Baik, kesimpulannya adalah bahwa ketika kita mengambil keputusan sebuah sekolah, katakanlah satuan pendidikan namanya sekolah, memang mengambil keputusan tidak hanya yang tersurat, tapi yang tersirat juga, dalam arti bahwa sampai kita sebuah kesepakatan kelas, kesepakatan dengan orang tua, membuat aturan agar tujuan itu bisa capai. Kesepakatan itu dan tujuannya untuk supaya anak-anak berprestasi, supaya anak-anak bermutu, maka ada hal-hal yang dilakukan. Tetapi ketika dalam pengalaman pelaksanaan di lapangan tidak semua bisa dilakukan seperti itu, maka guru atau kepala sekolah hadir dengan kebijakan. Karena kebijakan itulah yang bisa juga mengantar semua peserta didik untuk sampai ke titik finish yang namanya memperoleh selesai sebuah jenjang pendidikan, memperoleh ijazah. Karena memang harus anak-anak tidak boleh ada yang putus sekolah. Istilahnya bahwa
ada inginkan ada perubahan, ada output dari anak yang peserta ini dalam dirinya yang ke arah yang lebih baik. Oh iya Pak. Gitu. Jadi terima kasih banyak. Jadi saya bisa melihat, saya bisa mengambil si pembelajaran dari Bapak, bagaimana Bapak mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah Bapak. Ya terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Ya.